dari kantor Hotma Sitompul & Associates. Saya Dito Sitompul dan ini Filipus Teguh telah mendampingi manajer dari saudara Sani Dahye untuk melaporkan atas adanya dugaan-dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE. Ada pasal 27 ayat 3 dan 27 ayat 4. Itu pasalnya mengenai terkait penghinaan di dalam media elektronik maupun juga pencemaran nama baik. Dan juga ancaman kekerasan. Iya, dan juga ada ancaman kekerasan yang ditujukan kepada klien kami. Sehingga untuk menimbulkan efek jerah kepada pembuat akun ini, kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana ini di Polres Metro Jakarta Utara ya. Jadi kita berharap sih nantinya dari Polres bisa segera menangkap pelaku yang telah menggunakan akun-akun media sosial ini untuk membuli maupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada klien kami. Ada berapa akun Bang kira-kira Bang? Ini akunnya. Jadi ya. Ya. Jadi akun-akun ini memberikan berita-berita bohong dan juga mengancam klien kami. Terus kemudian akun-akun ini juga mengatakan klien pembohong, dia akan membuka kebusukannya, segala macamnya. Terus kemudian karena di-post oleh akun-akun ini, akun-akun yang seperti akun-akun gosip itu mengambil terus mengupload ulang sehingga masyarakat membaca. Dan setelah masyarakat membaca timbul kebencian kepada Sani Dahye. Misalnya contohnya begini, ada beberapa komen kebencian. Misalnya nih, jangan mati dulu. Tahan Bang, tahan. Sini boleh Bang? Oke. Terus ada juga akhirnya nih komen begini. Kiri boleh Bang? Iya. Ya. Nah, yang begini ini ada ribuan yang akhirnya membenci Sani Dahye, terus kemudian mereka menyerbu seluruh akunnya. Nah, Akhirnya timbul persepsi bahwa Sani melakukan itu. Padahal kan ini masih satu sisi ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa oh ini benar ceritanya. Dan makanya kita mau membantah ini semua dengan cara apa? Ya kita melaporkan akun ini. Berarti sebelumnya nggak ada tindakan-tindakan yang dilakukan Sani, nggak memunculkan spekulasi seperti ini Bang? Tidak ada sih. Sampai saat ini kami bisa katakan tidak ada. Justru dengan adanya peristiwa ini membuat mental klien kami yang saat ini sedang dalam keadaan duka ditambah lebih hancur dengan keadaan seperti ini. Berarti itu juga yang banyak itu jadi landasan akhirnya dari pihak dari Sani sendiri ngambil langkah hukum untuk akun-akun ini ya berarti ya. Nah kalau misalnya boleh dikasih tahu, Sani kan lagi di Korea ya, lagi di Korea. Nah keadaan dia sendiri maksudnya itu sampai akhirnya kan kita tahu sini repot nih Bang kan ya, repot. Keadaan dia sendiri sekarang seperti apa sih maksudnya? Katanya mentalnya juga saking terganggu ya, ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Gimana sih keadaan dia yang sekarang ini? ya untuk itu kan dia ini sudah lama. Itu pada tanggal awal 14 Agustus awal pos. Ya dia sempat berdiam diri beberapa hari karena bersamaan juga ayahnya meninggal, dia berdiam diri. Tapi dia sangat down lah mentalnya. Ya dia membaca post karena berita yang itu sehingga banyak yang bilang dia ya seperti yang tadi lah. Saya juga sampai ada ancaman mau bunuh. Ada ancaman mau bunuh lah. Datang ke Bali, sini saya matikan gitu. Orang-orang yang komen gitu. Nah itu yang membuat dia semakin terpuruk. Padahal dia sangat mencintai Indonesia, tapi kok kenapa orang-orang netizen ini malah menyerang dia gitu. Itu yang dia tidak bisa terima. Terus kemudian karena melihat semakin banyak akun-akun ini yang memberikan nada-nada negatif, itu yang membuat dia ingin melawan bully ini, cyberbullying ini. Dia mau melawan itu karena banyak orang-orang di luar sana juga terjadi begini, ya nggak bisa melawan, tapi dia ingin menunjukkan bahwa menjadi contoh lah, nggak boleh lah kita bully seseorang. Itu sih semangatnya. Kemarin kan sempat beri klarifikasi ya Bang di channel YouTube itu bisa mereda ini apa seperti apa Bang? Apa makin? Ya untuk klarifikasi kemarin ya paling tidak
yang sudah mengikuti Anda dan sudah mengenal Sani itu jadi mengerti lah bagaimana keadaannya sekarang. Begitu. Cuman untuk postingan nada-nada negatif itu masih ada. Sehingga setelah klarifikasi itu pun masih ada beberapa yang tetap komen negatif. Oleh karena itu semakin bulat niat dari Sani untuk melaporkan ini gitu. Karena Sani juga percaya di Indonesia masih berlaku hukum gitu, masih berlaku hukum dan ia akan menegakkan hukum gitu. Nah, kalau rencana mau ke sini, Sani sendiri rencana mau ke sini akankah masih diagendakan. Ya, masih diagendakan.